Maafkan aku. Halo, telepon yang Anda hubungi telah dimatikan. Halo, aku akan naik ke atas cari seseorang untuk Pulang kerja lebih awal, tidak ada siapa-siapa bukankah? baik-baik saja jika aku naik dan melihat-lihat. Benar-benar tidak mungkin, tidak ada siapa-siapa. Terima kasih. Sekarang setelah aku memikirkannya, ini bukan pertama kalinya aku tidak menjawab telepon dan tidak membalas pesan WeChat aku. Bilang itu karena sifat khusus pekerjaan, tapi aku lebih sibuk sebelumnya. Bahkan jika aku melewatkan pesan, aku akan membalas secepatnya. Tanggal berapa itu mulai? Tidak ada omong kosong di telepon. Tidak ada emoticon di WeChat. Semua pertukaran harus selesai dalam 3 putaran dan 5 kata kenapa. Kamu begitu basah di rumah. Aku akan meneleponmu sore ini berapa kali? Aku meneleponmu, teleponmu dimatikan dan rusak. Aku kembali dalam hujan dan bahkan tidak bisa masuk rumah. Berapa kali aku bilang padamu bahwa ada masalah dengan kunci pintu ini? Tolong ganti. Aku tahu ada masalah dengan kunci pintu ini pertanyaan. Tapi bukankah aku sudah bilang padamu, ini membutuhkan beberapa keterampilan saat membuka pintu. Kenapa kamu berteriak padaku? Setelah apa yang kamu katakan terakhir kali aku pikir. Kau pikir, semuanya baik-baik saja. Apakah kamu pikir, kau memperhatikan apa yang aku katakan? Pikirkan adalah kalian semua setuju untuk merayakan ulang tahunku denganku kan? Kamu tidak menjawab telepon sejak siang ini. Kau tidak menjawab telepon dan tidak membalas pesan WeChat. Sangat Aku. sibuk sore ini aku meletakkan teleponku di meja editing. Ada apa denganmu? Sang produser sudah berhenti membiarkanmu mengedit film. Apa masalahnya? Dia bahkan tidak peduli dengan urusan saudaramu. Kak Lu. Pengacara tidak dapat menemukanmu sore ini. Kamu belum menutup pintu, kenapa tidak kau tutup? Pikachu, 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 Pikachu. Zhong Xiaoqin. Apa yang Anda cari dengan saya? Bisakah Anda? Pikachu. 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 Pikachu cepat habis. Pikachu. 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 Pikachu benar. Ulang tahun saya itu yang saya ulang tahun. Mengapa Anda melakukan ini untuk saya? Perhatikan. Keluarga saya, ada apa lagi yang bisa Anda perhatikan? Saya benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Anda Ingin menikah untuk orang seperti Anda. Kenapa saya mau menikah? Saya akan memberitahu Anda mengapa Anda ingin menikah. Zhong Xiaoqin. Ketika kita bertemu pada tanggal buta, saya pikir Anda cukup lembut dan jenis anak perempuan yang baik. Keluarga Anda akan sederhana dan tidak seperti berantakan seperti kita. Saya menikah hanya untuk bersantai dan bebas khawatir. Hanya untuk hidup berantakan. Tapi sekarang Anda menikah dengan saya agar santai dan bebas cemas adalah ini salah? Mereka mengatakan pernikahan adalah surga yang aman. Siapa menikah? Siapa yang tidak menikah untuk hidup? Anda hanya berbicara omong kosong dan ingin berteduh dari angin. Siapa pelabuhan? Anda dapat proaktif di bekerja dan tetap di hostel selama 2 bulan tanpa lelah. Anda tidak merasa sulit untuk mengisi daya ke dalam pertempuran. Hanya dapat Anda kembali. Mengapa rumah saya harus dijadikan kolam air pancang? Pernah sejak anak hilang. Saya sudah susah tidur setiap hari. Anda tahu punya. Anda pernah peduli?
Anda tidur seperti babi mati setiap hari dan jangan apapun. Dan Anda tangki ikan ini sangat berisik. Saya tidak dapat berdiri lagi, Zhong Xiaoqin. Jika Anda mengatakan ini sangat serius, Anda harus melihat dokter. Makan itu tidak begitu mewah. Pasti beracun. Apa yang kamu pikirkan? Ini disebut ikan malaikat. Apa yang baru saja aku katakan adalah omong kosong. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan salahkan aku. Ikan malaikat ini sangat cantik. Apakah Kamu tahu apa ciri terbesar dari ikan ini? Ikan ini monogami seperti manusia. Jadi jika kamu ingin memeliharanya, kamu harus memelihara sepasang ikan. malaikat ini punya banyak aturan? Kenapa kita tidak bersama sebagai pasangan? Dari sekarang, mari kita hidup bersama. Kamu gila tidak? Heran, cincin pernikahan hilang setelah operasi. Ternyata itu semua pertanda bahwa ada semacam pernikahan. Dari sekarang setiap hari bisa diprediksi semakin buruk. Aku tidak ingin hidup dengan hari seperti ini. Mari kita bercerai. Ayo, ayo, ayo. Besok jam 8 pagi, siapa yang tidak akan pergi ke pintu kantor urusan sipil? Siapa yang punya cucu? Aku berharap setiap hari di masa depan akan Kamu perlu mengubah sifatmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa hidup baik dengan siapapun. Kita sudah bercerai. Apa hubungannya denganmu? Anakmu dan nama keluargamu. Kamu benar-benar tidak bisa mengerti sama sekali.
Bukankah kita sepakat jam 8? Sudah lewat jam 11. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku baru saja pergi untuk merias rambut dan make up. Setiap kali aku menunggumu itu, terakhir kalinya hari ini, kamu kembalikan 3 jam padaku itu tidak terlalu banyak. Terlalu banyak, aku baru menikah lebih dari 3 tahun. Apakah ada konflik yang tidak bisa diselesaikan? Kenapa kamu tidak pulang? Kamu tidak perlu membuang kata-kata. Apakah kita Punya anak tanpamu? Bagaimana harta dibagi? Aku tidak tahu cara menyetir mobil itu miliknya rumah. Itu adalah rumah, dana unitnya rumah itu juga miliknya berapa? Banyak tabungannya? Lebih dari. 10.000. Lalu kamu simpan sebagian untuk biaya hidup dan sisanya menjadi milikku, apakah? Kamu setuju dengan rencana pembagian ini? Harta dan rumah akan dibagi 2 sama rata lalu. Bawa perjanjian pembagian harta ini ke sana dan isi ulang apa yang baru saja kamu katakan, apakah? Kamu benar-benar bersedia membagi rumah ini? Aku akan memberimu separuhnya. Lagi pula aku harus pulang untuk mengemas barang-barangku. Tidak. Biaya pernikahan kita kali ini lebih tinggi daripada yang lain. Istriku menjelaskan bahwa kita tidak bisa datang ke tempat ini lagi, masuk ke mobil kembali. Masuk ke mobil. Aku akan memberikanmu. Meja rias jika. Kita berdua suka cangkir ini, ambil 2 saja. Kulkas ini adalah milikmu. Dispenser air ini diberikan oleh perusahaanmu, itu milikmu. Apakah kamu mau? Mesin cuci? Itu milikku. Pengering. Rambut adalah milikku. Apakah kamu mau robot penyapu ini? Speaker adalah milikmu. TV adalah milikmu jika kamu ingin menonton berita. Aku mengambil tablet, karena aku ingin menonton serial TV ada juga. Patung kucing keberuntungan ini, apakah kamu mau kucingnya atau uang di dalamnya? Itu Milikmu. Xiaoqin, bisakah kamu duduk sebentar? Mari kita bicara tentang rumah. nama saya awalnya tidak terdaftar di sertifikat rumah. Jika kamu menyesal, aku tidak akan memaksa. Ketika saya membeli rumah ini, saya membayar uang muka. Tapi kemudian kamu juga membayar cicilan bulanan. Rumah ini seharusnya setengah milikmu itu. Tercantum dalam kontrak pembelian rumah. Saya sudah membuat surat kepemilikan rumah tapi tidak akan tersedia hingga akhir tahun depan. Kamu pikirkan apa yang harus dilakukan? Sudahlah kamu awalnya
membelinya sebelum menikah. Kalau buruk-buruknya aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Mari kita Cerai saja. Apa ibumu mengizinkanmu kembali? Mari kita tunggu. Surat kepemilikan rumah. Setelah turun kita jual rumah ini, dan kemudian kita akan membagi uangnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memberiku separuh dari rumah ini. Aku bilang bahwa rumah ini seharusnya separuh milikmu. Kita kehilangan anak kita, ini adalah kompensasimu. Memberimu kompensasi mental. Kamu menjalani operasi besar, kesehatannya tidak baik. Kalau kamu mengalami efek samping. Berhenti. Aku tidak akan kembali tinggal dalam 2 hari ke depan. Aku akan menemukan rumah secepat mungkin dan pindah. Kamu bisa membereskan barang-barangku. Saat kamu ada waktu, aku akan kembali dan mengemasnya sendiri. Baiklah. Ulang tahun Xiaoqin. Tidak terjadi kemarin. Hari ini kita mengatur hot spring sahabat untuk gadis kecil ulang tahun kita untuk merayakan kalian berdua. Berpakaian cukup mewah hari ini. Mengapa kalian berdua harus membawa koper saat keluar semalaman? Setelah ulang tahunmu, kamu ingin lebih mewah. Ayo pergi, ayo pergi. Xiaoqin, apakah kamu? Baik-baik saja. Waktu berlalu begitu cepat sudah. Juli dan setengah tahun telah berlalu. Xiaoqin Cancer. Kamu Leo dan aku Libra. Akan mengambil alih tongkat estafet di paruh kedua tahun ini untuk menyambut tahun ke-30-nya. Ya? Lihat dia. Orang yang terlihat seperti 30 adalah seperti Xiaoqin, bagaimana kamu tumbuh? Mengapa kamu terlihat begitu kecil? Kemudian aku memberitahumu, dia punya rahasia. Benar, dia suka makan mie instan sejak kecil dan telah memakannya sampai sekarang. Jadi dia diawetkan. Pernikahan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Setiap hari di masa depan dapat diprediksi. Semakin menyedihkan. GK mau pesen dulu. Mari gerak botol.
Ibu punya. Chen Yu dimakan? Tebak makanan apa yang lezat yang saya bawa? Apa itu? Makanan kesukaan Anda? Tempat Jihidusian. Xiaoqin? Dia pergi ke pegas panas bersama teman-teman. Makan dengan cepat nanti akan didinginkan. Anda akan mendapatkan mangkuk dan sendok besar. Seperti yang dikatakan ulang tahun anak adalah hari ibu selamat Jumat. Dia tidak akan kembali rumah. Anda mengatakan saya membeli supnya hari ini. Dan dia tidak bisa melihatnya. Duduk. Santai duduk. Saya sampainya ya. Tapi kenapa tidak bisa saya hubungi dia ketika Menelepon saya sejak kemarin? Ponselnya rusak. Anda tidak memiliki apapun hari ini. Terlalu ketidaknyamanan untuk tidak memiliki ponsel. Saya akan beli dia yang baru besok dan kunjungi. Jinyi. Anda sangat baik. Anda tahu saat. Saya menemui si Zirang ini yang saya katakan. Kami Xiaoqin. Menemukan yang bagus untuk saya, mertua saya siap untuk minum. Gemen rasanya? Tapi ada yang salah dengan Chen Yu memiliki. Sudah disimpan dalam hati ibu saya untuk waktu yang lama. Saya rasa Xiaoqin tidak ada di sini hari ini, jadi saya bisa beritahu Anda dengan serius Anda. Said. Xiaoqin kami juga 30 waktunya ya. Untuk dia. Hadiah yang layak? Sertifikat kepemilikan properti rumah ini harus diterbitkan tahun ini. Ayah wanita dan saya setuju bahwa ini akan lebih baik untuk tulis nama Xiaoqin kami di atasnya, Kak Waddu. Kamu kira? Ya. Tambahkan. Jen. Yuzen oke. Ini dokumen dari kemarin. Benarkah kamu nonton film semalaman? Bagaimana kamu tahu? Baju yang kamu pakai pagi ini masih sama seperti semalam. Asal kamu punya ingatan yang bagus. Bukan aku yang punya ingatan bagus, tapi hidungku. Kamu ada bau barbecue. Aku pinjamkan parfum untuk disemprot. Siapa yang mau pakai punyamu? Kali ini kita benar-benar saudara. Bahkan baunya sama. Kalau tidak percaya, cium saja. Aku kasih tahu sesuatu. Jangan bercanda. Aku paling benci anak kecil seperti kamu. Paketmu ada di meja. Hanya sekotak masker dan casing HP yang punyaku. Sisanya adalah lap piring yang kubeli untuk keluarga sebelumnya. Dan kantong sampah. Kenapa kamu beli begitu banyak masker? Dulu aku hidup menyedihkan. Sekarang aku jomblo lagi. Hal pertama yang kulakukan adalah merawatnya dengan baik. Tempelkan masker untuk dilihat orang lain. Wanita jomblo lebih fleksibel. Mudah berpisah tapi sulit berpisah. Aku akan mengubah alamat paket ke perusahaanku. Kamu belum menemukan tempat tinggal. Kamu belum memberitahu orang tuamu. Perceraian kita. Mengembara itulah sebabnya aku mencari pemilik hotel. Tidak heran dulu kamu mengabaikanku. Lihat konsumsiku setiap hari. Semua pergerakanku ada di situ kan. Akun kita dibagi.
Apa yang bisa kutanyakan? Maka itu salahku, kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Aku tidak bilang begitu. Jangan salah paham. Membosankan. Jangan khawatir, aku akan berterus terang dengan orang tuaku setelah pulang kerja. Kasih tahu mereka kita sudah berpisah secara alami. Semua kembali sendiri. Halo, Bu. Jangan menangis, bicara pelan-pelan. Baik, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi ayah saya di rumah sakit? Saya akan mengirimkannya ke kamu tidak. Sekarang jam sibuk. Naik taksi pasti akan membuatmu Lalu terjebak. apa yang harus saya lakukan kalau tidak naik taksi? Masuk ke mobil, oke. Kamu masih ngapain? Tunggu, saya bingung. Hei Xiaoqin, bagaimana kondisi ayahmu sekarang? Sudah aman belum? Sudah aman. Terima kasih. Apakah pasien punya riwayat penyakit jantung? Sekarang ada tanda-tanda kambuh lagi. Bagaimana keadaannya sekarang? Untungnya kami menyelamatkannya tepat waktu. Sekarang sudah baik-baik saja. Tapi kamu masih perlu tinggal di rumah sakit beberapa hari untuk observasi. Apa yang harus kita perhatikan saat dia pulang ke rumah? Biarkan dia minum obat dulu untuk perawatan konservatif. Apakah pernah dipasang stent jantung sebelumnya? Tidak, dokter bilang belum perlu pasang stent. Mari kita observasi dulu beberapa hari. Nanti kami akan pertimbangkan kondisi spesifiknya. Buatkan dia rencana perawatan. Dan 2 hari ini, pastikan pasien dalam kondisi emosi yang stabil. Oke. Terima kasih, dokter. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, Bu. Chenyu. Aduh, Chenyu. Kamu akhirnya datang. Bu, kenapa masih memanggil dia? Ayahmu di ruang gawat darurat. Saya tidak mencari siapa lagi yang saya Tapi cari. tidak APA. Jangan khawatir. Apa kata dokter? Ayahmu sudah aman. Berkat kami mengantarnya tepat waktu. Benar kan? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Bukan masalah besar. Hei dia. Hello, Tant. Saya rekan kerja Xiao Qian. Barusan itu darurat. Aku bawa dia ke sini dulu. Aduh. Nak. Tidak apa-apa, terima kasih. Pipi sama-sama. Sekarang paman sudah tidak dalam bahaya. Aku duluan ya. Oh, baiklah, terima kasih. Sama-sama apa? Sampai jumpa di kantor besok. Oke, memang. Hei nak. Apakah kamu mengemudi lebih pelan di jalan? Bibi sama-sama. Cepat lihat. Aku akan mengantarmu pulang. Pulang dan bantu bawa barang ayahmu dari rumah sakit. Tidak perlu, lebih baik aku yang mengantarmu. Jadi aku bisa mengantarmu pulang, agar ibumu tidak khawatir. Baik. Lewat sini. Terima kasih sudah datang ke rumah sakit hari ini. Seharusnya begitu. Perceraian kita. Sudahkah kamu memberitahu ibumu? Belum sempat. Bisakah kamu berhenti bicara?
Sebelum aku hamil mereka sangat cepat memberitahu. Sekarang ayahku dalam keadaan seperti ini, aku mengerti. Takut terstimulasi. Tunggu sampai aku tenang. Aku akan memberitahu mereka pelan-pelan. Oke. Kamu menginap di mana malam ini? Berhenti main paduan suara senior dan nyanyikan nada tinggi? Mending belajar bass saja. Aduh, bisakah kamu tanpa treble? Takut mati. Mama Chen Yu aku ambil. Hei, pas sekali. Bukankah kamu di sini? Kalian berdua pindah ke rumah selama 2 hari. Tinggal bersama ayahmu. Bisakah? Apakah dia sedang dinas? Ah, dinas lagi. Tolong berikan padaku. Ah, bagus. Terima kasih. Kalau begitu kamu pulang dan tinggal bersama ayahmu selama 2 hari dalam perjalanan bisnis. Aku punya banyak pekerjaan di perusahaan 2 hari ini. Sedikit sibuk. Sebanyak apa kesibukanmu? Apakah kesehatanmu lebih penting daripada ayahmu? Ah, Bu. Hubungi kami jika ada sesuatu yang berhubungan dengan ayahku. Kami akan pulang untuk menemuimu. Hei, taruh barang-barang di mobil. Ayah. Mari naik bus dulu. Jadi begini keadaannya. Bagaimanapun aku harus tinggal selama 1 bulan lagi. Terserah kamu. Oh, aku mengerti. Kamu tidur di kamar tidur. Aku tidur di ruang ikan. Lalu lihat ini lagi. Mengingat perjanjian pembagian rumah yang kita tanda tangani sebelumnya, aku percaya aku punya hak untuk menggunakan rumah ini. Jadi aku menulis kontrak kohabitasi. Lihat apakah ada yang perlu diubah atau ditambahkan. Kontrak kohabitasi pihak A Zhong Xiaoqin. Pihak B Chen Yu. Setelah negosiasi yang bersahabat antara kedua pihak, berdasarkan prinsip menghargai takdir saling menguntungkan dan menang-menang, dan di bawah prinsip tidak saling menyakiti dan tidak saling merugikan, kedua pihak dengan sukarela menandatangani perjanjian berikut. Kebebasan 2 orang untuk tidak saling mengganggu kehidupan masing-masing. Cobalah untuk tidak berbicara. Komunikasi WeChat. 2. Jangan membawa teman untuk makan malam selama kohabitasi. 3. Cuci pakaian sendiri. Pembersihan 4 roda. 1.35 bel biola. Chen Yu tutup pada hari Minggu. 5. Chen Yu mandi di pagi hari. Zhong Xiaoqin mandi di malam hari. 6. Ketika Zhong Xiaoqin tidak di rumah, Chen Yu bisa pergi ke lemari pakaian kamar utama untuk mengambil pakaian. Tidak ada izin masuk untuk waktu lainnya. 7. Kedua pihak harus memperhatikan kebersihan pribadi. Jangan melempar pakaian kotor kemana-mana. Jangan menyiram setelah menggunakan kamar mandi Delel. Perjanjian ini akan segera berlaku. Ini akan secara otomatis berakhir pada tanggal ketika Xiao Xiaoqin pindah. Pihak B, apakah kamu punya pendapat? Pihak B tidak punya pendapat. Kalau begitu kamu akan menandatanganinya sebentar lagi kan? Aku memintamu untuk mengemas barang-barangku sebelumnya. Kamu tidak bergerak, kamu membiarkannya pergi. Aku tidak bergerak Main saja dengan ikanmu. Tidak ada yang menghalangimu. Potong. Ada apa, cepat katakan. Oke. Tentang terakhir kali kamu mempromosikan pelatihan dalam jabatanmu. Apa kamu menyesal? Sudah terlambat, orang lain akan mengambil hal-hal yang tidak kamu pedulikan. Di mana kuota yang menunggumu? Aku benar-benar ingin bekerja keras. Kamu hanya bermain-main. Tidak apa yang aku katakan. Membuatmu menolak. Jangan menyesal. Kamu lebih buruk dari yang aku kira. Berani sekali kamu bertanya padaku? Kalau begitu anggap saja aku tidak bertanya. Berhenti. Aku ingin bertanya mengapa kamu masih bisa berpaling. Datang padaku itu bukan gaya kamu. Tuan Su. Kita sudah bercerai?
Terakhir kali kamu memberitahuku tentang promosi. Aku baru tahu aku hamil. Bukankah aku akan menjadi jahat jika aku menerima kebaikanmu? Tapi kemudian anak itu tidak diselamatkan. Hanya untuk perceraian ini? Tidak. Tidak semuanya. Bagaimanapun jangan khawatir, aku akan fokus semua energiku pada pekerjaan di masa depan. Lempar padaku apapun yang kamu punya. Aku akan memulai hidupku kembali. Oke. Oh, aku mengerti. Lain kali aku ada kesempatan, aku akan memikirkanmu. Terima kasih Tuan Su. Kalau begitu aku akan kembali bekerja dulu. Berhenti untukku. Aku mengirim dokumen ke Tuan Su. Sudah berapa lama kamu berdiri di pintu? Apa kamu menguping? Aku tidak menguping. Seseorang di kantor pimpinan. Aku berdiri di pintu sebentar. Aku mendengarnya sambil lalu. Tutup mulutmu. Jika orang lain tahu tentangku, tutup matamu. Jiang World pagi. Selamat pagi Xiao Qin. Kakak ipar Xiao Qin pagi-pagi. Xiao Qin belum sarapan ya? Ayo makan roti susu kuning ini. Aku beli satu lagi. Terima kasih Kakak Li. Oh iya, Xiao Qin ini permen lollipop. Rasa buah, manis dan enak. Ingat untuk makan? Terima kasih Xiao Qin. Xiao Qin membuatkanmu secangkir kopi. 2 bungkus susu dan 3 bungkus gula. Kamu mau uang untuk mengirimku, kakak mengerti. Xiao Qin makan kacang itu baik untuk kesehatanmu. Baik untuk suasana hatimu. Xiao Qin. Aku akan mengambil 1 kopi koleksi lengkap lawakan bayi di bawah kota. Kenapa begitu? Ingat saat kamu putus denganku. Aku bertahan dengan trik ini. Ingat untuk mengambil tes itu? Hei, suatu hari. Seluruh kantor tahu aku bercerai. Mulutmu lebih cepat dari rektungmu. Perceraian ini bisa melepaskan potensi seseorang. Mulutmu beracun. Akui saja ya. Sekarang semua orang bergosip tentang perintahku. Melihatku seperti kucing liar. Kenapa kamu begitu takut orang tahu tentang perceraian? Tahun berapa ini? Perceraian bahkan bukan berita lagi. Masih skandal? Aku tidak perlu kamu berkhotbah untukku. Tidak ingin menjadi pusat perhatian. Lalu apa? Sangat takut orang akan tahu bahwa mereka bercerai. Atau kamu membuat kesalahan dan merasa bersalah dan kamu kentut. Yaitu aku tidak memikirkannya. Aku masih berpikir ada ruang untuk kembali. Kamu yang mana? Aku bukan keduanya. Sudahlah, tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu anak kecil, apa yang kamu tahu? Kamu sekarang mahir dalam bisnis. Mulai hari ini, hubungan mentoring kita resmi bubar. Berhenti bicara padaku. Oh kakak. Aku hanya ingin memberitahumu. Mr. Su memberitahuku. Bulan emas penjualan tahun ini menempatkan kita berdua sebagai penanggung jawab. Tapi dia bilang kamu melamar pekerjaan itu atas inisiatifmu sendiri. Benarkah? Dia memintaku untuk membantumu lebih banyak. Tapi aku tidak bisa bicara padamu. Bagaimana kita berkomunikasi? Kakak. Kenapa kamu pergi, kabur kerja? Apa pekerjaannya sudah selesai? Aku akan bekerja. Siapa yang kamu bohongi? Pekerjaan apa yang perlu dilakukan di luar? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu kamu ikut denganku untuk mengawasiku. Jangan hitung aku. Kenapa kamu menarikku? Oh, masuklah. Tidak, aku akan naik taksi. Kenapa repot? Bukannya kamu belum pernah duduk. Terakhir kali itu keadaan darurat. Kamu adalah besi karung daging. Baru duduk untuk kedua kalinya. Xiang Shuai. Itu terlihat agak tampan. Bah. Itu saja kamu membawaku selama jam kerja. Di mana itu? Masuk dan kamu akan tahu. Kenapa kamu masih takut aku akan menculikmu dan menjualmu?
Mari kita lihat dulu. Aku akan menelepon orang yang bertanggung jawab di sana. Zhong Xiaoyang tidak akan berubah. Masih tidak bisa mengubah kebiasaan buruk terlambat. Shanghai sangat macet. Di mana pemimpinku? Haruskah kamu naik taksi? Pemimpin yang baik. Aku adalah jeruk waktu. Halo, aku Zhong Xiaoqin. Tauzi 2 cangkir kopi di sini? Oke UPS. Apakah kamu duduk di sini sebentar? Aku memanggil seseorang untuk rapat. Oke, cepatlah. Jangan membuatku menunggu waktu. Jangan khawatir. Apakah kamu siap untuk rapat? Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini sebenarnya sebuah perusahaan. Ini benar-benar berbeda dengan kita. Ini seperti taman bermain. Tentu saja ini adalah perusahaan media baru. Apakah kamu tahu perusahaan media baru ini? 2 tahun terakhir ini sangat populer. Saya pernah mengirim email kepada mereka untuk meminta kerjasama. Orang-orang tidak membalas sama sekali. Itu sebabnya Wang Jingwei dan yang lainnya berhenti menghubungi. Hei, kamu kenal orang mereka? Kenapa tidak bilang dari dulu? Saya baru bertemu beberapa hari ini. Sekarang, apakah kamu punya komentar tentang promosi Weibo ini? Tidak ada komentar, tidak ada komentar. Saya menentangnya, saya pikir ini tidak valid. Kalau begitu rapat selesai. Jika begitu mari kita gunakan analogi hari ini. Saya akan segera memberikan rencana khusus untukmu. Semuanya adalah tweet pendaratan dari akun besar V dan akun resmi. Oke, kalau begitu saya serahkan padamu. Tidak masalah, kamu duduk di sini sebentar ya. Saya akan memberikan kontrak kepadamu. Ya oke. Ada makanan dan minuman di sana, kamu bisa pesan sendiri. Saya tidak menyangka hari ini berjalan dengan baik. Apakah kamu tahu kenapa hari ini berjalan dengan baik? Kenapa begitu? Lagi saya sudah datang 3 kali lebih awal. Saya sudah menemukan kakak-kakak di departemen pemasaran perusahaan kita. Apa yang salah dengan para kakak? Bisa mengirim email tanpa menelepon. Kalau bisa menelepon tidak akan pernah keluar. Ya ada banyak hal. Keluar saja dan bicara. Bertabrakan. Selama kamu mau keluar, akan menemukan kesempatan dan kejutan tak terbatas menantimu. Saya akan mengambil minum. Teh oolong apa yang kamu mau minum? Oh sayang, ketemu kamu. Maaf, kamu baik-baik saja? Ada apa? Aku kehilangan lensa kontakku. Coba periksa apakah ada sesuatu padaku. Sulit sekali menemukanmu. Berapa derajat matamu? Mataku minus 500 derajat. Aku buta tanpa lensa kontakku. Benarkah? Ini dia? Ya. Aku pasti tidak bisa naik sepeda sekarang. Bukankah kamu masih punya 1 mata yang bisa melihat dengan jelas? Apakah aku melepas kacamata itu? Aku bisa melihat dengan jelas dengan 1 mata. Tidak bisa melihat jelas dengan 1 mata. Aku tidak sempat pingsan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya sudah. Aku akan memanggilkan taksi untukmu. Aku akan menemanimu ke mobil. Aku juga sudah membayar ongkosnya untukmu. Parkir di sini mahal. Aku tidak bisa tidur di sini. Aku juga sudah membayar parkirnya. Jauh sekali dari kantor. Bagaimana aku bisa pergi kerja besok? Kamu mau apa? Kamu antar aku pulang. Kenapa? Kamu merusak kacamataku. Kamu akan menjadi mataku. Jaga aku. Aku merasa sangat tidak aman sekarang. Kamu satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Kak, kenapa kamu tidak belajar menyetir saja? Lihat jalan. Aku malas belajar waktu masih sekolah. Aku tidak punya waktu untuk belajar setelah kerja. Lagi pula belajar menyetir tidak ada gunanya. Sedikit ke kiri, sedikit ke kiri. Lalu kamu tidak bisa mengemudi sendiri. Bagaimana aku bisa sampai ke tempat yang aku tuju? Jangan pura-pura dewasa untuk menasihatiku. Kamu belum cukup tua. Aduh. Ngomong-ngomong kita belum selesai. Kak, aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa tentang perceraianmu. Percayalah padaku. Aku tidak percaya. Sejak hari pertama kamu kerja, kamu mulai mencariku. Kau kira aku tidak bisa melihat trikmu? Pemula, muda. Aku pikir sebaiknya aku membuli seluruh kantor. Pura-pura membantuku setiap hari, muncul terus di depanku. Kalau aku tidak bilang rusak ya sudah. Sedikit ke kiri, sedikit ke kiri, sedikit ke kiri. Begitulah cara kamu melihatku.
Akan kuberitahu satu hal, trikmu mulai hancur berantakan. Mulai hari ini, jangan seperti anak-anak dari perusahaan tadi. Jalani hidupmu, rasakan kekuatannya. Hei dorong 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 dorong. Jangan meremehkan appetizerku. Berhenti garuk-garuk kepala. Kalau kamu benar-benar lelah, istirahatlah. Makan kacang untuk menyehatkan otakmu. Bagaimana bisa bekerja dengan perut kosong? Apa kamu masih bisa menyelesaikan sesuatu hari ini? Oh, aku tidak tahu. Di mana masalahnya? Aku ingin membuat media baru yang kamu sebutkan menjadi fitur utama. Tapi sekarang kita punya rencana aktivitas lain. Aku belum memikirkan apa-apa. Tuan Su secara khusus memerintahkanku melakukan itu. Performa keseluruhan mall sedang menurun. Kita harus memanfaatkan kesempatan bulan penjualan ini buat sesuatu yang berbeda. Tapi bagaimana caranya bisa berbeda? Untuk membuat rencana yang berbeda. Pertama, buat orang-orang yang membuat rencana jadi berbeda. Ah. Semua orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya seperti ini. Aku bilang padamu, selama kamu minum cukup alkohol, musik menjadi lebih pelan. Irama jadi kurang bergetar. Zhang Xiaoya. Aku tidak tahu ini sebelumnya. Jadi kita berdua bisa melakukan banyak hal menarik bersama. Aku sangat bahagia. Perlambat, perlambat, perlambat. Aku ingin hidup yang mekar sepenuhnya. Aku begitu bebas. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau, hahaha. Tahukah kamu kenapa aku bercerai? Kenapa kamu bercerai? Aku ingin tahu, aku ingin tahu. Aku benar-benar ingin tahu. Aku benar-benar ingin tahu. Hahaha. Aku tidak akan memberitahumu. Hahaha. Pulang. Hidup yang penuh warna. Taksi. Kamu pasti bisa. Diam di tempat.
Tuan tunggu sebentar. Bisakah kamu melakukannya ya? Dari sekarang tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Selamat tinggal. Kenapa kamu bisa mabuk sekali? Sama siapa kamu minum? Bukan urusanmu. Keluar dari sini. Wenyu bajingan. Aku beritahu kamu. Aku akan bercerai jika aku mau. Benar. Dulu kamu selalu mengabaikanku sepanjang hari. Jangan sampai aku mengira aku bahkan tidak lebih baik dari ikan di akuariummu. Ini menarik. Biar aku ceritakan banyak hal menarik saat dua orang bersama. Kamu hampir menipuku. Pertama katakan siapa yang kamu minum malam ini. Aku tidak akan memberitahumu. Ya. Bercerai itu sangat menyenangkan. Aku sangat gembira aku bebas. Aku akan melakukan jungkir balik sekarang. Chen Yu, turunkan aku. Bajingan. Turunkan. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak, aku akan mengganti bajumu. Keluar dari sini. Aduh. Tianyu Wang. Siapa yang mengganti bajuku? Aku. Apa? Kamu nggak tahu seberapa mabuk kamu semalam. Siapa yang suruh kamu sentuh aku? Ada apa dengan aku menyentuhmu? Kamu bahkan nggak ngeliat aku. Rogue. Kamu sudah kembali. Sudah makan belum? Hei, ibumu datang masak hari ini. Ah, ibuku di sini. Nah, kamu bilang apa sama dia nggak? Aku nggak bilang apa-apa. Aku bilang kamu lembur hari ini. Oh. Hah.
Yo. Ibumu bikin masakan ini hari ini. Kombinasi daging dan sayuran. Dan warnanya macam-macam. Hei, ada juga babi masak 2 kali. Hei, udah lama nggak makan masakan ibumu. Kontrak perumahan. Hei. Kamu bilang ibumu pakai peralatan ini waktu dia masak hari ini. Siapa di antara kita yang harus bersih-bersih? Kamu bilang ibumu pakai peralatan ini waktu dia masak hari ini. Siapa yang akan bersih-bersih? Terima kasih, Nona Zhuang Xiaoqin. Wanginya enak. Oke. Adu kamu genie je la demi je la. Orang di belakang kita minum APA? Wang Jinwei, kamu terlalu nggak baik. Aku nggak baik. Kamu nggak baik. Kenapa aku nggak baik? Kenapa kamu nggak baik? Ini jelas pekerjaan yang Mr. Su atur buat kamu. Kamu ganti tangan dan lempar tugas ini ke Xiaoqin. Oh, kamu ngomongin ini? Itu banyak usaha. Aku nggak tahu. Siapa yang bisa lakukan ini? Mungkin. Bisa tahan. Apa sih yang kamu lakukan? Hei Zhang. Jangan nanya yang nggak penting. Tidak ada yang baik terjadi. Aduh, jangan berlebihan, oke? Hei Zhang. Sebenarnya kontrak ini sudah kedaluarsa. Bagaimana dengan pedagang lama? Menolak menaikkan sewa dan memperbarui visa. Bagaimana dengan kita? Lumayan untuk pedagang baru yang antri. Benar? Biarkan Xiaoqin bicara tentang penarikan toko. Tarik toko. Adik. Buyer saya Casey tahu sesuatu. Kamu baru di sini dan belum tahu situasinya. Ini tidak semudah itu. Buyer saya Casey tahu. Toko bom ini seperti bernegosiasi dengan ahli peledakan bom. Hei, meskipun kamu beruntung ketemu yang patuh dan persuasif, kamu harus menangani akibatnya. Lalu pikirkan, jika kamu bertemu dengan orang yang tidak mau mendengarkan besar akan meledak dalam hitungan menit. Saya Casey tahu sesuatu. Lagi pula ini departemen kita. Pekerjaan yang paling tidak dihargai. Ingat? Saya tahu kamu yang paling kooperatif di setiap acara mall. Tidak pernah membuat saya kesulitan. Tapi toko saya buka bersama mall kamu. Oke. Ketika kamu pertama kali datang tempat ini sepi. Saya sudah bekerja sama dengan kamu sampai sekarang. Sudah 9 tahun kan? Produk high-end di mall kamu sekarang populer. Tapi apakah saya juga menaikkan sewa? Tapi saya kasih tahu yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak bisa naik sekarang. Jika naik lagi saya tidak bisa menutupi biaya di toko saya. Tidakkah kamu juga melihatnya hari ini? Situasi bisnis di toko saya. Sekarang restoran fisik. Sulit bertahan dari serbuan takeout. Tidakkah mall kamu memberikan beberapa preferensi? Saya mengerti apa yang kamu katakan. Tapi posisi saya juga sangat sulit. Lalu biarkan saya lakukan bulan emas ini. Saya benar-benar sudah mengajukan ke pimpinan sebelumnya. Tapi karena sikap kamu terakhir kali juga sangat keras. Sama sekali tidak bekerja sama dengan rekan saya. Jadi dia juga agak tidak puas. Pada saat itu kartunya sangat ketat. Ya, sesuai dengan kontrak. Tidak bisa memberikan lebih dari sehari. Lalu apa yang kamu bicarakan? Silakan keluar. Saya harap Anda bisa bekerja sama dengan kami untuk menyelesaikan serah terima dengan sukses. Apa kesulitan Anda? Baiklah, atau ada cara lain? Memungkinkan Anda untuk memulihkan lebih banyak aset. Saya sangat bersedia membantu. Tidak, saya benar-benar tidak perlu meminta Anda keluar, oke? Kalau tidak, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Ayo, tolong. Ayo, tolong. Jangan beri saya hal-hal yang tidak masuk akal ini. Killiar, keluar. Bagaimana kamu memperlakukan seorang gadis? Yo, saya membawa seseorang. Saya ingin memberitahu Anda. Atau Anda bisa memanggil satpam sekarang. Lemparkan saya dan semua yang ada di toko saya keluar. Atau pergi dari sini. Bisakah Anda berbicara dengan baik? Saya juga memberitahu Anda. Menurut kontrak saya masih punya 10 hari. Selama 10 hari ini, saya mohon jangan berkeliaran di sekitar toko saya.
Tidak peduli apa yang saya lakukan di toko. Apa yang saya katakan? Saya tidak tahu bagaimana menolak cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Apa yang Anda katakan Anda lakukan? Kakak Lee sudah bertanya kepada saya. Dia sebelumnya dibekukan. Anda tidak bisa terus menunda seperti ini kan? Saya hanya ingin mencoba kuda mati sebagai dokter kuda hidup dan kegiatan perpanjangan kontrak sebelumnya. Saya berbicara dengan manajer toko. Saya pikir saya bisa berbicara dengan baik. Tahukah Anda mengapa ada profesi yang disebut petugas redundansi? Teman-teman nyata yang merusak pekerjaan ini adalah hal terburuk yang harus dilakukan. Ini akan berakhir ketika Anda mencampurkannya dengan emosi. Apa maksudnya itu? Apalagi yang bisa dia lakukan di toko? Ini adalah restoran. Tidak hanya bisa menggoreng. Bisakah Anda memesan tabung gas untuk hidangan? Jangan menakut-nakuti saya. Ini agak merepotkan kali ini. Terima kasih. Halo, Saya Ken Berusia, 35 tahan ini. ini SIM saya. Ya, pengalaman mengemudi selama 5 tahun. Tidak pernah terjadi kecelakaan. Tidak ada goresan atau lecet kecil. Itu sertifikat tes bahasa Inggris saya. Fasih berbicara. Seharusnya tidak ada masalah untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Dan sertifikat pengasuhan anak ini? Sertifikat pijat anak. Semuanya otodidak. Saya juga belajar tentang persiapan makanan bergizi. Ya, dan ini paspor saya. Di dalamnya ada Amerika Kanada. Beberapa visa ke Jepang masih dalam masa berlaku. Mantan atasan saya yang mengurusnya untuk saya. Bisa memenuhi permintaan Anda untuk pergi ke luar negeri kapan saja. Kualifikasi Anda benar-benar hebat. Bagaimana dengan mantan atasan terakhir? Mereka pindah ke luar negeri. Kalau tidak akan terus dilakukan. Ada surat rekomendasi yang ditulis oleh mereka di dalamnya. Ya, saya ingin tahu tentang gaji Anda. Yang terakhir adalah 12.000 per bulan. Siapa Anda? Ibu bayi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Kak Mei. Sapa Kak Mei. Halo, apakah nama Anda Suzian? Aku benci kamu. Kak Su, jangan kasar seperti itu. Mama kamu tidak boleh mengirimku ke taman kanak-kanak. Apakah kamu mau aku? Bagaimana mungkin Mama tidak mau kamu? Silakan pulang dulu. Saya akan membahasnya lagi dengan ibunya. Anak. Ayah akan mengajakmu melawan monster. Ayo pergi. Tidak ada tante. Aku tidak mau tante. Oke, kita tidak mau tante. Tidak ada tante. Aku mau mama. Aku mau mama. Mama tidak akan mau kamu. Cinta kamu yang paling. Maaf, nggak apa-apa. Dia balik. Sudah makan. Jangan bawa itu. Aku bikin makanan buat kamu. Aku nggak mau makan. Kenapa kamu nggak enak badan? Aku mungkin ngacauin kerjaan. Gimana bisa begitu? Ceritain dong. Ini ceritanya. Ada pelanggan di mall kita. Kontrak toko rumah tangga itu udah habis. Pas banget harga di toko kita naik. Dia nggak setuju naik harga dan perpanjang sewa. Terus aku cuma bisa ngomong sama dia buat cabut toko kan. Nah, pas aku ketemu dia hari ini. Dia langsung bilang, pokoknya jangan khawatirin apa yang bakal aku lakukan. Kami sangat khawatir sama kamu sekarang. Aku penasaran apa yang bisa dia lakukan. Pas dulu aku ngurus berita. Aku juga pernah ngalamin situasi kayak gini. Serius, Hem? Jujur aja. Kamu jangan berlebihan. Tapi gimana dengan orang sekarang? Hidup penuh tekanan. Hati yang rapuh. Jangan takut sama 10.000, takut sama satu aja. Kalau manajer toko ini mau menyempitkan. Terus aku harus gimana? Aku bakal kayak gini sebentar. Tulis sesuatu buat kamu. Aku bakal jelaskan semuanya di sini. Biar manajer toko ini, setidaknya punya pikiran yang rasional. Jangan lakukan hal bodoh lagi secara impulsif. Dan kamu, kirim dia ini lewat WeChat. Lebih baik kirim pesan suara. Lembut aja. Rendahkan profilmu. Setidaknya biar dia nggak salah paham sama teksnya. Kamu beneran mau bantu aku? Ngawur.
Aku nggak mau kamu jadi tokoh utama di film yang aku karang. Aku bakal tulis sekarang buat kamu. Kamu makan dulu. Aku benar-benar tidak bisa makan ini. Ambil 2 suap nasi. Marah tidak menyelesaikan masalah, jadi anak yang baik. Duduk. Makan yang baik. Aku tidak akan membantumu jika kamu tidak makan. Terima kasih. Terima kasih.